Shit. Shit. Oh. Vapeholic di era 2019 dan 2020, mereka suka banget sama yang namanya firing yang meletek-meletek. Nah, di sini gua akan kasih cara bagaimana caranya kalian bisa menghasilkan firing yang meletek-meletek. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kalian berhasil atau tidaknya menghasilkan firing yang meletek-meletek. Faktor yang pertama, itu dari pemilihan coil kalian. Karena nggak semua coil itu bisa meletek-meletek. Nah, kebanyakan coil yang nggak bisa meletek-meletek itu seperti kayak contohnya round wire, itu nggak bisa meletek-meletek. Bahkan fuse Clapton, kalau misalkan fuse Clapton atau Alien pun, seandainya wire materialsnya itu kantal, itu dia sulit kemungkinan untuk meletek-meletek. Nah, kalau wire material itu dari Nichrome 80 dan kembali kita lihat dari ohmnya, jika ohmnya 0,15 sampai 0,19, itu dia sangat memungkinkan untuk menghasilkan firing yang meletek-meletek. Itu dari faktor pertama, oke? Dari faktor pemilihan coil. Dan faktor kedua adalah dari pemasangan coil, dari cara kalian coiling, dari setup kalian, dari settingan kalian, menyeting coil kalian itu sangat berpengaruh. Tinggi, pendek, sama ratanya kaki sebuah coil yang kalian build itu sangat mempengaruhi bisa meletek-meletek atau tidak. Dan faktor ketiga itu terdapat di pemilihan kapas. Kapas yang sangat familiar untuk kalian bisa menghasilkan firing yang meletek-meletek itu ada cotton bacon, terus ada kendo, sebenarnya banyak. Kapas yang mampu menghasilkan firing yang meletek-meletek. Dan di sini cara membedakannya adalah tekstur kapasnya. Jika tekstur kapasnya kasar seperti kendo dan serabutnya itu banyak, itu sangat bagus untuk kalian pakai untuk bisa meletek-meletek. Dan di sini gue memakai kapas Brothers Cotton Premium Series. Oke. Untuk pemilihan coil udah banyak banget sekarang coil-coil pre-made yang bisa untuk meletek-meletek. Oke. Dan faktor keempat itu dari pemasangan kapas. Kalau kalian masang kapasnya terlalu tebal, itu nggak akan bisa, sampai lu botak pun lu nggak bakal bisa firing meletek-meletek. Jadi pemasangan kapasnya nanti akan gue praktekin. Gue akan kasih lihat semuanya proses coiling gue, dari mulai wicking gue ke kalian akan gue tunjukin gimana caranya bikin kapas yang sedang dan tidak terlalu tebal dan yang pasti bisa meletek-meletek. Oke, kita masuk ke faktor kelima. Faktor kelima, keberhasilan kalian yaitu dipengaruhi dengan video ini. Kalau kalian nontonnya kalian skip, lu nggak bakal berhasil lah. Jangan di skip mukanya ya. Oke, kita langsung aja. Oh ya, di sini gua menggunakan the one and only Krakatau. Asik bahasanya the one and only ya kan. Bisa YouTuber banget bahasa. Di sini gua menggunakan Krakatau Fuse Clapton 5 reps dan ini 0,15 ohm. Dan kapasnya gue menggunakan Brothers Cotton Sultan. Oh, bukan Sultan series. Ini yang premium series. Dan gue menggunakan Smuon TC 218 watt. Dan untuk RDA-nya gue memakai drop. Oke. Untuk baterainya sendiri gue menggunakan LG HG2. Sekarang kita langsung aja ke proses coiling and wicking. Oke, sekarang kita langsung aja ke tahap coiling ya. Di sini gue menggunakan Krakatau Fuse Clapton ya. Dimana gue sekarang gak akan bahas panjang lebar tentang kawat ini karena gue udah pernah buat reviewnya sebelumnya. Oke, ini kawat buatan gue sendiri untuk kalian yang udah tahu. Jika kalian belum nonton reviewnya, kalian bisa tonton. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Bisa kalian langsung klik aja. Oke, di sini kita langsung mulai coiling.
sini gue mau kasih penjelasan sedikit ke kalian semua. Jika kalian ingin coil kalian ketika kalian firing langsung blam 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 kayak gitu, kalian harus setting kaki coilnya itu sedekat mungkin dengan pos punya kalian. Jika kalian mungkin pakai RDA drop seperti gua, kalian bisa ikutin jarak kaki coil dan posnya itu segini. Oke, ini udah rata juga, udah rata, udah sama. Dan yang sebelahnya juga sama, segini jaraknya. Nah, ini tuh settingan yang paling enak di drop menurut gua tuh segini, bro. Mungkin kalian yang punya yang pakai drop juga kayak gua, kalian bisa ikutin settingan ini. Dan jika kalian pakai RDA selain drop, yang nggak sama tentunya kayak gue, kalian bisa tentuin, kalian bisa ukur kira-kira dekatnya itu pas atau enggak sama pos kalian. Jika kalian langsung pengen responnya begitu kalian firing bam bam kayak gitu, langsung dia meletak, itu kalian setting coilnya sedekat mungkin dengan pos. Oke, sedekat mungkin dengan pos. Ingat, jangan terlalu jauh dari posnya. Oke, sekarang gue akan lanjutin aja proses coiling dan wickingnya ini. Oke, sekarang gue mau potong kaki coilnya dulu dan akan gue dry burn. Oke, gue biasanya akan dry burn ini di tingkat firing di 30 watt. Oke, biar supaya dia tetap menjaga kualitas kandungan dari coilnya, biar supaya nggak terlalu rontok. Jika kalian ingin coil kalian biru ketika di dry burn, kalian harus jaga kestabilan suhunya, jangan terlalu panas. Oke, tapi tetap kalian akan pokoknya firing di watt 30 ini cocok banget. Dan satu catatan lagi, ketika kalian dry burn, usahain jangan sampai menyala merah banget dari coilnya tersendiri. Oke, sekarang gue akan mulai dry burn. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses wicking. Oke, di sini gue menggunakan Brothers Garden Premium Series. Oke, kita langsung buka aja. Ini masih segel ya, masih baru. Ntar gue ambil gunting dulu. Kita akan gunting si Brothers Garden ini. Oh iya, Brothers Cotton ini merupakan karyanya anak bangsa ya. Jadi kita harus dukung karya anak bangsa dengan cara membeli produknya. Sama nih kayak Krakatau Beast Clapton, ini produk bangsa bro, lu harus dukung ya. Canda ya. Ya silakan lo lihat sendirilah nanti performanya kayak apa. Kalau kalian merasa hati kalian terpanggil untuk beli, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gue mah orangnya santuy. Oke, seperti ini kapasnya. Jika kalian pakai kapas yang sama kayak gua, kalian bisa ambil, kalian bisa potong dua bagian seperti ini. Kita potong jadi dua. Nah, yang salah satunya ini kalian simpan lagi di tempat kapas kalian. Kalian simpan lagi. Oke, kita akan membuat satu slice kapas ini menjadi dua. Oke, kita nggak perlu banyak-banyak kapas. Selain dia bisa bikin satu slice jadi dua ini jadi meletek-meletek, kita juga akan mengirit kapas. Oke. Nah, caranya seperti ini. Ini namanya Scotty. Lu pelit ya bang ya? Lu pelit ya? Ini bukannya pelit bro. Ini di Scotty seperti ini. Ini berguna untuk penyerapan liquid yang lebih baik. Nah, jika liquid lo nyerap lebih baik, dia akan mengeluarkan rasa yang surgawi. Rasanya Firdaus cuy, enak. Nah, bukan perkara medit kapas ya lah, kapas berapa sih harganya? Ini biar supaya penyerapannya lebih baik. Dan kita bagi dua seperti ini. Oke.
udah terbagi dua ya. Sekarang step selanjutnya kita akan buang lagi sedikit ya, segini kita buang sedikit aja, jangan banyak-banyak karena kapasnya memang sudah tipis, supaya meminimalisir supaya kita jaga-jaga supaya nggak gampang putus kapasnya. Oke, kita taruh di atasnya seperti ini dan kita samain nih, kita samain lebarnya, tarik seperti ini, sip, buang. Nah, jika sudah seperti ini ya, jika udah seperti ini, kita akan sebentar, ini masih agak tebal ya di tengahnya. Kita squat sebentar lagi, pelan-pelan. Oke, cukup. Kita akan langsung wig tapas ini. Kita langsung wig. Supaya kapas kalian nggak bonyok, nggak bonyok ya kan. Begini bro, cara wicking, cara apa namanya, cara ngegulungnya tuh seperti ini. Ikutin gue. Kita pelintir ujung dan ujungnya. Nah kan rapi langsung, nggak pakai lama. Oke, kita taruh. Yang satunya lagi kita lakukan hal yang sama. Kita wig seperti ini. Oh iya, sebenarnya dari Krakatau ini, nggak jadi. Kan gue udah bilang ya, nggak akan banyak bahas Krakatau. Oke, langsung aja kita masukin ke dalam koilnya. Caranya ini kalau udah kayak gini gampang banget, easy to wig. Ya, masuk. Pelan-pelan. Karena kalau sesuatu yang baru itu, sesuatu yang masih rapid itu enak pelan-pelan bro. Kalau kencang-kencang ya bisa ledias. Canda ya bro, bercanda. Oke. Next, kita akan masukin juga yang sebelahnya. Oh, ini masih agak tebal ya. Kita kurangi dikit. Sip. Nah, yang ideal untuk wicking itu seperti ini bro. Dia nggak terlalu fit, tapi nggak terlalu loose juga. Nothing to fit, nothing to loose. Yoi. Nah, jadi dia nggak ditarik itu nggak terlalu kelonggaran dan nggak terlalu padat juga. Jadi ngepas gitu. Nah, kalau kita pakai sesuatu yang pas itu kan rasanya enak. Kelonggaran gak enak, kesempitan juga susah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap penyisiran kapas. Oke, cara nyisirnya gampang banget. Kalian tinggal taruh. Kalau kalian takut mod kalian baret, kalian tinggal taruh jari kalian di bawah kapasnya seperti ini dan kita mulai sisir. Kita mulai combing dari ujung, oke? Dari ujung aja. Sisir seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kalian tanya apa sih gunanya dari kita nyisir kapas ini,
Nah, gunanya itu sama seperti kita Scottish tadi, cuma ini lebih detail. Ini kita mengurangi kapas-kapas yang masih menumpuk tebal seperti itu. Supaya salah satu faktornya supaya bisa meletek dan supaya dia memiliki daya serap yang lebih bagus. Nah, kalau daya serapnya bagus, dia akan merata. Oke, kita lanjut, cepetin aja. Oke, ini udah kelar. Dan ini ada tips sedikit untuk kalian pengguna drop. Nah, supaya weekend kalian lebih rapi, kalian perlu yang namanya kunci L kecil, gitu, L1 apa berapa ini ya. Pokoknya kecil seperti ini, biasanya dapat di apa sih, kalau kita beli RDA tuh dalam boxnya biasanya dapat, atau kita beli aja satuan di tukang-tukang baut banyak. Oke, nah jadi tipsnya itu seperti ini, supaya kapas kalian, hasil weekend kalian tuh lebih rapi. Kalian bisa masukin ujung dari kunci L ini ke sela-sela dari posnya drop ini, supaya dia lebih rapi ke samping. Tuh, lihat. Nah, supaya lebih tertata kan, lebih enak dilihatnya gitu. Supaya dia nggak terlalu ngumpul di tengah juga, di tengah sirkulasi air hole ini, biar supaya kita ke pinggir gini, supaya sirkulasi air hole-nya bagus dan kapas kalian gak gampang putus, dan rasa juga pastinya lebih enak. Oke, udah rapi ya. Sip, udah rapi. Udah rapi Ahmad ini. Oke, sekarang kita langsung tetes liquid aja. Gua menggunakan Odrip ya kan. Odrip ya, Jowo banget ya kan. Gua menggunakan Odrips V1. Ini nikotinnya 6 mg. Oke, karena kalau 3 mg gua udah males. Kita langsung trip aja. Sedikit tips jika kalian sudah kelar coiling dan wicking seperti ini ya, supaya peresapan liquidnya ke kapas lebih baik, lebih bagus, kita lakukan hal seperti kita firing sedikit-sedikit. Oke, sedikit demi sedikit, mulai misalkan dari tadi kita mulai start dry burn ya, kita start dari 30 watt, kita firing kecil-kecil seperti ini supaya dia merata juga. Lagi kita naikkan 5 watt aja, pelan-pelan. Lalu 40 watt. Oh, udah mulai tuh rambut letupan dari firingnya udah mulai keluar ya. Kita taikkan lagi ke 45 watt. Wah, udah mulai bunyi tuh dia. Sudah mulai bunyi, bro. Kita tambah lagi ya, kita tetes. Kita taikkan lagi wattage-nya ke 50 watt. Ini kita naikkan terus ya, 5 watt sampai dimana titik kita akan bermain. Misalkan gue mau main di 65 watt, nah ini akan gue taikin terus sampai di 65 watt. Meletup cuk. Nah, fungsinya apa sih kita taikin dikit-dikit seperti ini? Supaya kapas dan coilnya sudah kita panaskan. Ibaratnya kalau kita mau pakai kendaraan nih, kita panasin dulu cuy, biar ready to vape gitu. Wow, lihat. Wow, udah bunyi ya. Tambah lagi.
Oke, 75 watt udah cukup mungkin. Galak cuk. Kalian dengar bunyinya ya? Kalian dengar bunyinya? Lihat nih. Panas. Oke, kita langsung balik ke depan aja. Kita balik ke atas. Kita langsung cobain nih flavornya kayak apa. Oke, di sini gue dapat 0,15 watt dan gue running di 80 watt. Oke, sebelum gue firing, gue akan notice dulu ke kalian bahwa meleteknya Fuse Clapton dengan Alien tentu berbeda karena dari komposisi build-nya aja juga udah berbeda. Fuse Clapton menggunakan inner 2 kawat dibandingkan dengan Alien menggunakan inner 3 kawat. Oke, di situ sudah jelas perbedaan spesifikasi. Dan seperti inilah bentuk firing dari Fuse Clapton Krakatau. Oke, 1, 2, 3. Shit. Letupannya itu loh, rambut-rambut dari letupannya sakit kalau kena tangan ya. Lagi, 1, 2, 3. Ini meletek kayak gini rasanya kayak apa ya? Kita coba dulu. Kita lihat cloudnya dan flavornya. Kacau banget. Manis naik, flavor keluar, TH kerasa. Ditambah lagi nih gue menggunakan nikotin 6 mg. Kerasa banget nikotinnya. Kacau. Oke. Lakukan persis seperti apa yang gue lakukan, maka kalian akan dapat sensasi firing yang sama seperti gue. Jika kalian tidak mendapatkan sensasi firing yang sama seperti gue atau berbeda, coba kalian ulang, kalian perhatikan baik-baik dari coilingnya, dari wickingnya, pasti ada yang salah. Oke, jika kalian sudah melakukan yang sama seperti gua, kalian pasti dapat sensasi firing yang berbeda. Oke, segitu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Dan perlu gua ingetin ke kalian, vapers dimanapun kalian berada, jagalah attitude vaping kalian, apalagi di tempat umum. Jika kalian di tempat umum, benar-benar kalian harus jaga attitude vape kalian. Kalian harus berattitude yang baik, jangan buang asap ke orang, pokoknya jangan mengganggu orang, oke? Jaga attitude dan be a good vapers. Thank you.